Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ibrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks, khususnya tentang operasi pada matriks. Pada episode sebelumnya kita juga sudah membahas tentang matriks, tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu matriks, kemudian ada beberapa istilah yang kita sama-sama pahami tentang matriks, seperti elemen matriks, kemudian ordo matriks, lalu ada transpose matriks, dan juga kesamaan dua matriks. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang operasi pada matriks. Kalau berbicara secara peta konsep, operasi pada matriks ini hanya berlaku untuk 3 operasi saja, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di perkalian itu terbagi menjadi 2 macam, ada perkalian skalar dan juga ada perkalian matriks. Yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Tentang penjumlahan matriks, kita lihat dulu contoh kasusnya. Ya, di sini ada tabel nilai ujian yang diperoleh oleh dua rekan kita, sebut saja namanya Ahmad dan Budi. Nilai ujian pada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi itu ditampilkan sebagai berikut. Ya. Nah, ini ada tabel ujian ke-1, ada tabel ujian kedua untuk Ahmad dan Budi dari masing-masing 4 mata pelajaran. Kita bisa sama-sama menghitung jumlah nilai yang diperoleh Ahmad dan Budi sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian kita hitung matematika, itu 94 tambah 86, ya 180. Kemudian untuk Budi, 90 tambah 88. Kemudian fisika untuk Ahmad, ya, dan seterusnya. Seperti ini proses menjumlahkan nilai yang diperoleh Ahmad dan Budi untuk masing-masing mata pelajaran. Dan ini untuk mata pelajaran biologi. Ya. Kalau kita lihat ya dari tabel tersebut, kalau misalkan dituliskan dalam bentuk matriks, nah, kurang lebih nanti bisa kita nyatakan sebagai berikut. Matriks pertama ini dinamakan atau untuk menunjukkan nilai ujian ke-1, kemudian matriks yang kedua ini ujian yang kedua, kemudian ada matriks ketiga yaitu berupa jumlah dari nilai Ahmad dan Budi untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, kalau kita lihat prosesnya dari slide yang sebelumnya, bahwa ini kita menjumlahkan kedua buah matriks sehingga akan menghasilkan matriks yang baru. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa penjumlahan matriks atau dua buah matriks dapat dijumlahkan itu ada syaratnya, yaitu ordo kedua matriks tersebut haruslah sama. Kita ingat kembali apa itu ordo matriks ya. Ordo matriks itu adalah ukuran. Ya, itu bisa kita nyatakan dari banyaknya baris dan banyaknya kolom dari suatu matriks, itulah yang dinamakan sebagai ordo. Dua matriks dapat dijumlahkan kalau ordonya itu sama. Dan proses operasinya yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Ya. Yang seletak artinya elemen-elemen yang bersesuaian. Tidak bisa kita asal menjumlahkan elemen-elemen matriks. Misalkan elemen baris ke-1 kolom ke-1 itu harus dijumlahkan juga dengan elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Tidak bisa sembarangan, gitu ya. Kalau kita ambil kesimpulan secara umumnya, misalkan ada dua buah matriks ya, matriks A dan matriks B. Masing-masing berordo M kali N, dan ini kedua ordonya sama, maka kita bisa nyatakan A ditambah B itu sama dengan matriks C, dan hasil penjumlahannya juga berordo sama, yaitu M kali N. Kita definisikan seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, jika ada matriks kolom,
2 kali 1, elemennya 2, 4. Kita jumlahkan juga dengan matriks kolom, elemennya 2 kali 1, negatif 5, dan maka hasil penjumlahannya tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak sesuai dengan prosesnya tadi. Dan yang perlu kita lihat sebelum kita menjumlahkan bahwa di sini dua matriksnya sudah memiliki ordo yang sama, artinya kedua matriks ini dapat dijumlahkan. Ini hasil penjumlahannya, sehingga kita peroleh negatif 3 dan 4 sebagai hasil penjumlahannya. Kemudian bagaimana dengan contoh yang kedua seperti ini? Kita lihat dulu ordo dari kedua matriksnya. Ya, matriks yang pertama ini memiliki 2 baris dan 2 kolom, sehingga matriks yang pertama ini ordonya 2 kali 2, sedangkan matriks yang kedua ini memiliki 2 baris dan 1 kolom, artinya ordonya 2 kali 1. Sehingga kalau kita lihat definisi dari penjumlahan matriks, yang satu ini berordo 2 kali 2, yang satu lagi berordo 2 kali 1. Ya, kita lihat ini ordonya tidak sama. Maka kita bisa katakan bahwa ini tidak dapat dijumlahkan atau tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu ordonya tidak sama. Maka tidak dapat kita jumlahkan kedua matriks ini. Kemudian ini ada contoh yang ketiga, ada matriks A dan matriks B. Coba kalian tentukan A tambah B, kemudian B tambah A. Bandingkan hasilnya, lalu silahkan kalian coba ambil kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh. Lalu contoh yang berikutnya ada matriks P, matriks Q, dan matriks R. Kemudian kalian tentukan yang pertama ini, kemudian yang keduanya ini. Lalu bandingkan hasilnya, kalian silahkan coba ambil kesimpulannya yang bisa kalian peroleh. Kalau ada penjumlahan, pasti ada pengurangan. Itu operasi pada aljabar yang sudah kita ketahui bersama. Kalau secara prinsip pengurangan matriks atau dua matriks dapat dikurangkan sama, syaratnya seperti penjumlahan matriks. Ordo kedua matriksnya juga harus sama. Kemudian proses operasinya tinggal kita mengurangkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Jadi secara prinsip kurang lebih sama seperti penjumlahan matriks. Ordonya itu harus sama sebagai syarat utama. Kemudian prosesnya kalau tadi menjumlahkan, sekarang tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak atau elemen-elemen yang bersesuaian. Nah, kita lihat contohnya, atau ini adalah secara umumnya ya tentang pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan yang tadi, hanya saja sekarang operasinya adalah pengurangan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini apakah bisa dikurangi kedua matriks ini? Tentunya bisa. Kenapa? Karena kedua matriks ini sudah memiliki ordo yang sama, yaitu sama-sama 3 kali 3. Ya, masing-masing ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Kedua matriks tersebut artinya memiliki ordo yang sama, sehingga ini bisa kita kurangkan. Tadi prosesnya tinggal kita mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. 4 kurangi 0 sama dengan 4. Negatif 3 kurangi 1, negatif 4. 0 kurangi 0 adalah 0. 8 kurangi 6 adalah 2. 2 kurang 2 adalah 0. Kemudian negatif 1 kurangi 3 adalah negatif 4. Kemudian 5 kurangi negatif 5 adalah 10. 0 kurangi 8 adalah negatif 8. Lalu yang terakhir 9 dikurangi negatif 2 adalah 11. Di contoh yang berikutnya, kalian bisa coba hitung A kurangi B dan B kurangi A. Bandingkan hasilnya. Kira-kira apa kesimpulannya bisa kalian ambil? Ya, kalian bisa coba itu. Dan contoh yang berikutnya, ada 3 buah matriks P, Q, dan R. Ya, kalian coba cari seperti ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Lalu bandingkan hasilnya, nanti kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh. Kemudian selanjutnya ada persamaan matriks. Persamaan matriks ini kita berlakukan untuk penjumlahan atau pengurangan.
Nanti pada perkalian matriks juga ada persamaan matriks, tapi konsepnya sedikit berbeda. Yang sekarang kita bahas persamaan matriks untuk penjumlahan atau pengurangan. Jika kita katakan ada 3 buah matriks, matriks A, matriks B, dan juga matriks X. Ini adalah matriks-matriks yang berordo sama. Kenapa harus disebutkan seperti itu? Supaya operasi penjumlahannya atau operasi pengurangannya berlaku sesuai dengan syarat di awal tadi. Ya, itu sebagai syarat utama, syarat yang harus dipenuhi. Maka ada satu persamaan, X tambah A sama dengan B, ini selalu dapat diselesaikan. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan, ya, kita punya persamaannya X tambah A sama dengan B. Kemudian matriks A kita kurangi dengan A, maka matriks B juga harus dikurangi dengan A. Ini sebagai prinsip keadilan. Ya. Matriks A kurangi matriks A, karena itu adalah matriks yang sama, maka ketika kita kurangi, hasilnya adalah matriks 0. Ya. Kemudian matriks B kurangi A itu tetap. Kemudian matriks X tambah matriks 0 itu adalah matriks X itu sendiri. Ya, karena matriks 0 adalah identitas untuk penjumlahan. Maka kita peroleh di sini X-nya adalah B dikurangi A. Jangan sampai terbalik A kurangi B, karena hasilnya akan berbeda. Yang betul adalah B kurangi A. Ya, kalian bisa coba, ini ada contohnya. Ya, ada contoh pertama. Ya, seperti itu, kalian bisa coba sendiri, ini sebagai latihan soal. Kemudian contoh yang kedua, ya, Bapak ambil dari SNMPTN tahun 2009. Kalian bisa coba, ya, Bapak berikan kunci jawabannya. Nomor 1, ini kunci jawabannya adalah 2, nomor 2 adalah D. Ya, kalian bisa nanti samakan, kalian coba hitung. Ya. Nah, demikian episode kali ini tentang operasi matriks, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya untuk melanjutkan pembahasan operasi pada matriks untuk perkalian matriks. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, jaga kondisi badan, jangan sampai sakit. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.